dan anak-anak ibu semuanya bisa menyimak pembelajaran dengan ikhlas dan bisa menyerap pembelajaran dengan semangat ya. Jadi selanjutnya coba Zahir dipimpin teman-temannya membacakan surat Al-Ikhlas. Marilah kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Zahir. Semoga dengan Zahir memimpin surat pendek tadi maka dilapangkanlah oleh Allah hati kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Kisah tentang kisah Fathul Mekkah. Jadi sebelum kita ibu menjelaskan yang tadi, kembali anak ibu saksikan ini ada lagu pelajar Pancasila ya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Bila masa berhenti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Belajar Pancasila, kita menghafalkan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga bumi Indonesia. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Kita generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Belajar Pancasila. Jadi yang di dalam tadi apa saja yang ada dalam lagunya? Ada mandiri, ada bersemangat, ada bertanggung jawab, ada mandiri ya, bernalar kritis dan gotong royong. Jadi kalau kita sebagai generasi harus memahami tentang profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Fathul Mekkah. Sebelum ibu menjelaskan apa itu Fathul Mekkah, anak ibu harus tahu dulu nampak? Apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba Dafa. Zakat fitrah dan zakat mal. Tentang zakat fitrah dan zakat mal. Boleh. Siapa lagi? Zahir. Mengenai hadiah dan sedekah. Dengan mengenai hadiah dan sedekah. Jadi itu pembelajaran kita minggu lalu. Kita ingat kembali zakat itu tadi apa zakat? Zakat artinya tumbuh. Ada materinya zakat.
zakat, infak, sedekah dan hadiah. Dan ada hikmah berbagi. Siapa yang tahu apa? Ada berapa hikmah berbagi? Ada apa? Yang pertama apa? Melipatkan pahala. Apalagi? Menjauhkan diri dari sifat pendek. Membersihkan harta. Ya. Menolak musibah. Menolong orang yang lemah. Bagus untuk dafa ya. Dan bagus juga untuk zahir karena sudah membaca pelajaran di rumah. Sekarang coba anak ibu lihat ke depan. Ada itu tujuan pelajaran kita. Yang pertama, anak ibu mampu menceritakan kisah istimewa Fatu Mekah. Yang kedua, bisa membuat alur cerita tentang Fatu Mekah melalui gambar dan keterangan yang ada di dalamnya berdasarkan sederhana ya, keterangan alur ceritanya tapi sederhana saja, tidak harus panjang-panjang. Yang ketiga, menyimpulkan di balik kisah istimewa Fatu Mekah. Semuanya coba lihat, sudah muncul? Sudah kelihatan? Jadi itu peristiwa Fatul Mekah. Jadi Fatul Mekah ini terjadi pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ibu menjelaskan pelajaran tentang Fatul Mekah, ada nanti namanya pertanyaan pemantik. Ada ibu berikan 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apa itu Fatul Mekah? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang maksud dengan Fatul Mekah? Coba Rani, apa yang maksud dengan Fatul Mekah? Fatul Mekah? Ada? Naila? Fatul Mekah artinya adalah penaklukan kota Mekah. Dan yang kedua, Fatul Mekah itu terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Diusahakan kalau menjawab diangkat tangannya ya. Apa Zahir? Pada tahun ke-8 Hijriah. Bagus, pada tahun ke-8 Hijriah. Yang terakhir, apa itu salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran yang turun ketika peristiwa Fatul Mekah? Apa nama suratnya? Masih Zahir? Surah An-Nasr ayat 1-3. Bagus sekali Zahir. Jadi anak-anak ibu harus membaca buku di rumah ya. Berarti Zahir membaca dan memahami pelajaran kita pada hari ini ya. Bagian anak ibu yang lain juga harus seperti Zahir ya. Coba semuanya lihat ke depan. Tadi sudah ibu jelaskan apa itu Fatul Mekah ya. Yang kedua, pengenalan acara Fatul Mekah. Jadi peristiwa Fatul Mekah itu menandai adanya penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Nabi Muhammad beliau masih sehat. Beliau menghadapi tentang kisah Fatul Mekah. Yang kedua yaitu ada peristiwa yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Seperti yang dijelaskan oleh Zahir tadi. Fatul Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Yang ketiga, peristiwa penting dalam sejarah Islam. Fatul Mekah itu peristiwa penting yang ada di dalam Islam, yang selalu diingat oleh orang-orang Islam ya. Kita ini orang Islam apa tidak? Kita sebagai orang Islam harus tahu apa itu Fatul Mekah ya. Selanjutnya, momen transformasi bagi komunitas muslim. Jadi momen transformasi itu maksudnya awak harus mengenal apa itu Fatul Mekah. Apa terjadinya Fatul Mekah? Di mana terjadinya Fatul Mekah? Di mana terjadinya? Di Mekah. Dan mungkin terjadinya di Madinah karena namanya Fatul Mekah. Selanjutnya latar belakang terjadinya Fatul Mekah. Ada 4 buah. Yang pertama, Mekah
peristiwa tersebut. Ada nanti namanya perjanjian Hudaybiyah. Ada keterangan antara Mekah dan umat Islam. Terus membara. Nah, dari 4 tersebut ada yang Ibu pahami. Coba anak Ibu jelaskan apa itu perjanjian Hudaybiyah. Masih Zahir. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy di suatu daerah di Madinah yang bernama Hudaybiyah. 100 untuk Zahir, mantap sekali. Itu yang dimaksud dengan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah perjanjian antara orang Mekah dengan orang kafir Quraisy. Isi perjanjiannya lagi siapa yang bisa membacakan perjanjian? Istilahnya. Coba Azam. Satu saja. Boleh. Isi perjanjian Hudaybiyah adalah pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu salah satunya perjanjian Hudaybiyahnya. Umat muslim kuliahnya ya Aji, tapi waktunya ditentukan. Kuliahnya hanya 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Bagus, terima kasih Azam. Yang lain, yang perjanjian yang kedua, coba Khalid. Perjanjian yang kedua, menghentikan pengusaha dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Kalau ada yang melanggar, maka nanti namanya melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu ada berapa? Tadi sudah disebutkan 2. Jadi, mantap Khalid, lupa semangatnya untuk Khalid ya. Ditingkatkan lagi membacanya, dan untuk teman-teman kamu yang lain juga seperti teman-teman kamu yang sudah mengusulkan tadi ya. Nah, itu isi dari perjanjian Hudaybiyah. Kita lanjut. Ada persiapan penaklukan. Ada 4 buah pula. Yang pertama, Nabi mengumpulkan pasukan muslim dalam jumlah besar. Jadi ketika terjadinya Fathul Mekah itu pernah ada penyerangan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy. Ini berperang ya. Yang kedua, strategi dirancang untuk meminimalkan perlawanan dari Makkah. Dari Mekah itu sia orang kafir Quraisy. Bukannya orang Islam saja yang ada di Mekah, tapi orang kafir Quraisy juga Yang ketiga, kepemimpinan dan diplomasi memainkan peran penting. Jadi di situ ada kepemimpin. Siapa yang jadi pemimpinnya? Yang jadi pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kaum muslim merencanakan serangan mendadak selama musim haji. Jadi nanti setelah Fathul Mekah ini ada namanya haji wada ya, tapi tidak kita bahas hari ini ya. Nah, selanjutnya penaklukan dimulai. Itulah perjalanan menuju Mekah pun dimulai. Itu Nabi Muhammad berserta rombongan sudah merancang strategi perang dan sudah merencanakan untuk berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah. Nah, yang kedua, umat Islam hanya menghadapi sedikit perlawanan dari suku-suku tetangga. Siapa itu suku-suku tetangga? Ada kelompok-kelompok Quraisy yang lain, ada namanya kelompok Abbasiyah, Khawarij dan lainnya ya. Yang ketiga, Nabi Muhammad menunjukkan belas kasihan dan pengampunan terhadap masyarakat Mekah. Jadi walaupun seperti itu jahatnya orang kafir Quraisy, tapi Nabi Muhammad tetap memperhatikan, tetap berbelas kasih kepada kaum kafir Quraisy. Yang terakhir, banyak tokoh berpengaruh di Mekah yang memeluk Islam. Siapa saja itu orangnya? Sahabat, coba sendiri. Abu Sufyan. Siapa lagi? Abu Bakar Siddiq. Mantap. Zahir dan Dafa. Ada Abu Sufyan, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua itu berpengaruh, ya. Selanjutnya memasuki Mekah. Setelah perjalanan akhirnya sampailah Nabi Muhammad di kota
kota Mekah. Jadi ketika memasuki dengan penuh kemenangan, akhirnya Nabi Muhammad beserta rombongan akhirnya memenangkan Fathul Mekah tersebut. Yang selanjutnya, berhala dan simbol politeisme dimusnahkan. Nah, jadi kalau orang kafir Quraisy itu siapa yang disembahnya? Patung. Mantap. Dapat patung berhala ya. Jadi orang kafir Quraisy itu tidak ada yang mengerjakan sholat seperti kita. Nah, kalau kita setiap hari mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, sementara kalau orang kafir Quraisy setelah dibuatnya patung berhala lalu disembahnya. Yang mereka menganggap berhala itulah yang menjadi Tuhannya ya. Yang ketiga, Ka'bah dibersihkan dan didedikasikan kembali untuk beribadah kepada Allah. Nah, setelah dibersihkan lagi Ka'bah dan orang-orang muslim diperintahkan kembali untuk boleh pergi haji. Yang terakhir, Nabi Muhammad menegakkan perdamaian dan keadilan di kota tersebut. Jadi selama Nabi Muhammad masih hidup, kota Mekah itu menjadi kota yang nyaman dan tentram dan tertib. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi permusuhan ya. Dan selanjutnya, hikmah dari acara Fathul Mekah. Yang pertama, pentingnya ketekunan dan kesabaran. Yang kedua, kekuatan pengampunan dan belas kasihan. Yang ketiga, diplomasi dan perencanaan strategis sebagai alat yang efektif. Yang keempat, persatuan dan kerjasama di antara orang-orang beriman. Jadi itu hikmahnya adanya Fathul Mekah ya. Senang hati Nabi Muhammad tersebut, happy Nabi Muhammad karena kaum muslim akhirnya mendapatkan perdamaian. Tidak ada lagi kaum muslim yang azab oleh kaum kafir Quraisy, karena semua umat muslim yang sudah dijajah oleh kaum kafir dimerdekakan oleh Nabi Muhammad berserta sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua, menegaskan kembali perannya sebagai utusan yang terakhir. Nabi itu dikenal sebagai apa? Uswatun hasanah. Apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Zahir. Penutup dari para nabi sebelumnya. Uswatun hasanah penutup bagi seluruh nabi. Bagus Zahir. Dan juga disebut Nabi terus menyebarkan risalah Islam. Jadi Nabi Muhammad tidak ada lagi yang namanya hijrahnya sembunyi-sembunyi ya. Tidak ada lagi dakwahnya yang sembunyi-sembunyi, pakai mengintip-intip, pakai bersembunyi-sembunyi dalam gua, tidak ada lagi. Sudah bisa Nabi Muhammad pergi ke daerah-daerah. Sudah bebas karena kita sudah merdeka. Selanjutnya, beliau menekankan pentingnya persatuan dan cinta. Ditingkatkanlah persatuan oleh Nabi Muhammad dan cintanya kepada umatnya. Kita ini umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad. Apa kalau kita umatnya Nabi Muhammad, bagaimana cara kita menerapkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad? Dengan cara Rani? Bagus Rani, dengan cara bersalawat. Ada apa? Membaca hadis. Membaca hadis dan mengaplikasikan atau menerapkan di dalam kehidupan kita sunnah-sunnah Nabi ya. Perangai-perangai Nabi yang baik. Nah, ada nanti setelah ini anak ibu video yang ibu tayangan tersebut sesuai yang ibu rencanakan tadi, nanti akan ibu bagikan kertas ini kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Anak ibu tulis apa ceritanya atau kesimpulan dari kisah Fathul Mekah tersebut. Kisah. Dan sekarang aja ibu bagikan ya. Siapa tadi yang menjelaskan? Rani. Itu lagi. Nah, berarti Azam yang mencatat ya Azam. Nanti ibu duduknya berkelompok ya. Atau langsung saja disusun dulu, duduk berkelompok. Jangan dari sekarang. Kursinya aja diangkat, mejanya
mati lampu nih. Coba disaksikan di depan ya. Awal bulan Zulkhodah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum haji yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyeruan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum Muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada Muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum Muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum Muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum Muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat terangkat 2, masing-masing untuk kaum Muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum Muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum Muslim, namun sejak diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyingkapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyingkapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun
bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengambil semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Kamu tuliskan apa cerita-cerita atau tokoh-tokoh tahun dan isi-isi perjanjian yang ada di dalam video tersebut selama 5 menit. Nah, silakan. Berdiri semua kelompok. Situ saja di belakang saja. Nah, katakan baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kesimpulan dari kelompok kami ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kesimpulan dari hasil video yang ditayangkan di depan tadi. Kamu berbicara di tengah-tengah, kamu berdiri Reni. Oke, si Aska. Nah, enak banget sih, kita banget sih. Lanjut. Nah, yuk, sampai salah. Lanjut saja. Yang lain didengarkan, nanti dikasih pertanyaan 2 kepada kelompok 1. Nah, coba diperhatikan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan dari video tadi. Kaum Quraisy mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan mengetahui itu dan dia datang ke Madinah untuk bertemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak menghiraukannya. Lalu dia menemui Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Lalu mengetahui itu Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan yang sangat banyak dan menyerbu Makkah. Pasukan Nabi Muhammad melalui jalan yang berbeda dan kaum Quraisy pun pasrah karena banyaknya pasukan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menghancurkan berhala yang ada di Mekah. Pada 17 Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad mendapatkan kota Makkah kembali, dan Nabi Muhammad sangat gembira karena mendapatkan kota Makkah kembali. Nah, bisa kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 2, kamu berikan 2 pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada apa? Silakan. Berdiri. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah? Nah, langsung ditanggapi. Silakan Khalid menanggapi hasil dari pertanyaan Dafa.
Dibantu dengan yang lain. Yang sebagai pembicara tadi boleh menjawab. Kenapa kelompok kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah? Ya, itu pertanyaannya ada Pak? Ya, nah, silakan ditanggapi. Alasannya. Silakan kelompok 2 ditanggapi. Kelompok 1. Karena kaum Quraisy merasa tidak senang dengan perjanjian Hudaybiyah. Bagus kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Merasa puas atas jawaban kelompok 1? Puas. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan kedua lagi. Siapa yang bertanya dari kelompok 2? Satu lagi pertanyaannya. Zahir boleh bertanya? Atau yang lain? Alita langsung saja. Apa yang mau ditanyakan? Skip dulu, yang mana pikir saya yang tanya itu sedang kok. Tahu suara? Jalan lagi. Kami dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1. Tahun berapa? Terjadinya Fatul Mekah. Tahun berapa? Kelompok 1, silakan dijawab Naila. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Bagus. Bagaimana kelompok 2? Puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Dah. Masih ada pertanyaan dari kelompok 2? Coba Zahir. Dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Berapa tahun Nabi mengumpulkan pasukannya untuk menyerang orang kaum kafir Quraisy ke Makkah? Berapa tahun coba Zahra? Berapa? Cuma aja lah jawab. Jangan ragu-ragu. Kok sama-sama pemandangan tadi video yang ditayangkan di depan? Ada berapa tahun? Kita dibantu yang lain. Adit? 10 tahun. 10 tahun kata kelompok 1 Zahir. Bagaimana Zahir? Ya? Selama 10 tahun orang kafir Quraisy, orang muslim mengumpulkan pasukan sehingga banyak bisa mengalahkan kaum kafir. Dah. Berarti beri tepuk tangan sekali lagi pada kelompok 1 ya. Silakan boleh kelompok 1 kembali ke tempat duduknya dan kita dengarkan bersama-sama tampilan dari kelompok 2. Silakan Azam menjelaskan. Kisah-kisah Salsa. Kami dari kelompok 2 akan membacakan kisah Fatul Mekah. Awal bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad beserta pasukannya Nabi Muhammad beserta rombongannya ingin menjalankan ibadah ke Makkah, ke Ka'bah. Tetapi mereka berhenti di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah yang berjarak 22 km dari Ka'bah. Dari Makkah. Nabi Muhammad beserta rombongannya ke Makkah bukan untuk menjalankan permusuhan. Pada kaum tersebut boleh umrah perjanjian di daerah yang bernama Hudaybiyah itu dibuatlah sebuah perjanjian yang bernama perjanjian Hudaybiyah yang berisi pada kaum tersebut boleh umrah selama 3 hari setelah sekitar 20 hari. Hudaybiyah mengikuti perjanjian kaum Quraisy mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Selain itu, kaum Quraisy menganggap kota Madinah itu adalah negaranya. Setelah bertahun-tahun, pasukan Nabi Muhammad bertambah lebih besar. Pasukan Muslim masuk ke Makkah. Kaum Quraisy pasrah pada tanggal 17 Ramadan atau tahun 8 Hijriah. Pembebasan kota Makkah selesai. Lalu Nabi dan para sahabatnya
membersihkan berhala dari Ka'bah dan seluruh umat Islam bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi penyampaian presentasi dari kelompok 2 tadi, silakan kelompok 1 berikan 2 pertanyaan kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Berapa tahunkah Nabi tinggal di Jalan Hudaybiyah? Nah, langsung ditanggapi. Nabi Muhammad tinggal di Hudaybiyah sekitar 20 tahun, 20 hari. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah kelompok ibu merasa puas dengan jawabannya? Bagaimana jawab? Ya. Nah, berarti berapa lama? 20 hari. 20 hari. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, Rani. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya, kaum apa yang menghambat kaum Nabi Muhammad saat pergi ke Mekah? Kaum yang menghambat. Yang lain lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok itu. Kaum yang menghambat perjalanan Nabi untuk menjalankan ibadah umrah ke Makkah adalah kaum kafir Quraisy. Nah, bagaimana kelompok 1? Nah, bagus. Berarti dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok 1. Karena kelompok 1 yang pertama memahami isi yang mendeskripsikannya. Dan mereka juga kompak. Kalau kelompok 2 kurang kompak. Yang berbicara hanya Zahir dan Dafwa saja, yang lainnya diam aja. Tidak ada membantu. Ya. Nah, jadi kelompok 1 Ibu kasih nilai 85. Kelompok 2 Ibu kasih nilai 78. Nah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, dan setelah pelajaran kita, sebelum Ibu menutup, coba didengarkan dulu kembali ke tempat duduk masing-masing dulu, belum selesai. Karena kelompok bahwasanya yang tadi Fatu Mekah itu artinya adalah pembebasan kota Mekah. Yang kedua, Fatu Mekah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Dan yang ketiga, bahwasanya kemenangan itu diraih oleh kaum muslimin. Dan terakhir, akhirnya kita kaum muslimin mendapatkan kejayaan dan cinta kasih antar kaum umat beragama. Nah, jadi untuk pertemuan minggu selanjutnya, apa pelajaran kita? Tentang mengenai ibadah haji wada. tentang haji wada. Tugas kamu di rumah silakan dibaca tentang haji wada. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, untuk hari ini marilah kita tutup pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ada sebuah ice breaking. Perasaan anak-anak Ibu setelah Ibu menjelaskan peristiwa Fatu Mekah tadi? Alhamdulillah semuanya senang, ya. Karena dari kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ya, terima kasih karena sudah senang mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi. Coba berdiri, coba anak Ibu lihat spidol Ibu. Kalau Ibu luruskan sepedanya. Spidolnya meletak berarti kamu lurus. Bisa? Aska bisa mau diangkat. Ini geser itu. Nah, geser geser. Nah, coba dilihat spidol Ibu. Nah, sama aja. Di situ saja tentang sudah pak. Nah.